Sosok Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid selalu dikenang orang sepanjang zaman. Keberadaannya merupakan berkah bagi kaum muslimin, terutama mereka yang berada di desa Embrani Kulon, tempat di mana ia tinggal dan menetap. Ia selalu dikunjungi bukan hanya para habaib, para ulama dan bahkan para pejabat negara pun juga datang kepadanya. Sosoknya benar-benar laksana Ka'bah yang tak pernah sepi dari orang-orang tawaf. Ia adalah Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Habib Hussein lahir di Hadramaut, Yaman Selatan, pada sekitar tahun 1862 Masehi. Ayahnya adalah Habib Hadi bin Salim Al-Hamid, seorang ulama yang namanya harum dan dikenal sebagai seorang yang alim di Hadramaut. Sedangkan ibundanya bernama Syarifah Ummu Hani, seorang wanita yang solihah yang benar-benar menjadi apa yang telah ditegaskan oleh baginda Rasulullah sebagai sekolah pertama. Saat usia dini, Habib Hussein mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya. Habib Hussein hidup dalam lingkungan keluarga yang diliputi dengan ketakwaan dan nilai-nilai luhur yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad beserta Ahlul Bait, para sahabat serta para solihin. Semenjak kecil kedudukan dan tanda-tanda kebesarannya sudah nampak pada pribadinya. Meskipun Habib Hussein bukan merupakan seorang jutawan, namun ia dikenal sangatlah dermawan. Habib Hussein selalu membantu orang-orang yang dalam kesusahan dan dilanda kesulitan. Di antara sebagian waktunya, Habib Hussein menyempatkan berjalan keliling ke pasar dan melihat para pedagang yang barang dagangannya tidak terjual, maka ia tidak segan-segan memborong barang dagangan tersebut, agar si pedagang tidak mengalami kerugian dan tetap bersemangat dalam perniagaannya. Dengan keseimbangan amalia itulah, dakwahnya dapat diterima dengan baik dan sosoknya pun sangat dikagumi oleh masyarakat luas. Akhlak dan budi pekertinya. Habib Hussein memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Akhlak dan perangainya merupakan cerminan dari datuknya, Rasulullah. Setiap orang yang duduk di sampingnya akan merasa bahwa dirinya lah yang paling dicintainya dan dipilihnya sebagai sahabat karib. Ini semua karena sikap dan perilakunya yang sangat menghargai kepada setiap orang. Rumahnya selalu terbuka bagi para tamu yang datang. Tidak sedikit para tamu tersebut yang datang berkunjung ke rumahnya dan beliau sendirilah yang menyiapkan serta melayani kebutuhan para tamunya itu. Setiap tamu yang datang ke tempatnya, baik dari dalam maupun luar kota selalu disambutnya dengan ramah dan senang hati. Hal ini yang diantaranya menjadikan sosoknya begitu disegani dan dicintai masyarakat luas. Wibawa dan kebesarannya tampak pada dirinya. Orang yang memandang akan tampak cahaya pada diri dan wajahnya. Raut wajahnya sungguh enak dilihat, tutur katanya lemah lembut dan penuh hikmah. Ia sangat dihormati berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya oleh yang lebih muda ataupun seusianya, bahkan para tokoh-tokoh yang lebih tua darinya pun begitu hormat dan segan kepadanya. Semua kalangan, baik dari kalangan Alawiyin, orang-orang pribumi, para pejabat pemerintahan, bahkan para ulama pun hormat dan segan kepadanya. Amalan Habib Hussein. Habib Hussein selalu berjalan di atas jalan yang telah digariskan oleh para leluhurnya. Ia berpegang teguh terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berjalan di atas Thariqah Alawiyah. Ia senantiasa mengamalkan segala amalan yang telah diajarkan oleh salafus syolihin dari kalangan Ba'alawi yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Salah satu amalan Habib Hussein adalah, setiap selepas salat maghrib, ia membaca Al-Quran, Rotib Al-Atos, Rotib Al-Hadad dan beberapa wirid-wirid lainnya yang disusun oleh para imam Sa'adah Al-Ba'alawi. Dalam sehari semalam ia membaca solawat sebanyak 12.000 kali. Hal ini sebagai bentuk dari rasa kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ia sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat secara berjamaah, terlebih-lebih saat sholat subuh. Setelah itu ia membaca Wiridul Latif karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad, serta membaca wirid-wirid yang lainnya. Karena menurutnya, dengan sholat subuh secara berjamaah, berarti ia telah memulai awal kehidupannya dengan sesuatu yang diridai oleh Allah dan Rasul-Nya.